حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehatnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul, nikmat iman dan nikmat Islamnya, sehingga pada hari ini kita masih tetap meneguhkan hati kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi, masuk pada Al-Kabiratul Hadiyatu Ashrah, dosa besar yang ke-11, yaitu al-liwat, homoseks, ya, hubungan sesama jenis. Sebelumnya di dosa besar yang ke-10 itu membahas tentang zina. Zina kalau dari segi insting, ya, kemarin insting manusia itu laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Hanya ketertarikan, orientasinya itu harus sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Tidak bisa serta-merta ketika seseorang laki-laki menyukai perempuan, dia langsung melakukan hubungan di luar nikah. Tidak bisa. Tapi tetap harus dihalalkan dulu dengan adanya akad nikah. Jika dilakukan di luar nikah, maka ini masuk kategori zina. Ketika Allah menciptakan fitrahnya, instingnya, gorizah insaniyahnya, laki-laki untuk menyukai perempuan, maka Allah berikan tempatnya, Allah berikan caranya, Allah berikan syariatnya, yaitu syariat nikah. Tapi ketika seorang laki-laki sudah tidak lagi menyukai perempuan, justru dia lebih tertarik dengan laki-laki, sesama laki-laki. Bukan hanya tertarik, tapi juga justru melakukan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, tapi sesama laki-laki. Artinya ini sudah keluar dari fitrahnya, dia sudah melampaui batas. Perbuatan ini bukan perbuatan yang baru, tapi perbuatan ini adalah perbuatan yang sudah ada, sudah pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Maka banyak dalam Al-Quran, di beberapa surat dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah tentang kaum Nabi Lut, ya. Ada dalam surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Hijr, Asy-Syu'ara, Al-Anbiya, An-Naml, Al-Ankabut, As-Saffat, Al-Qamar. Ada yang dijelaskan secara rinci, ada yang hanya disebutkan secara global saja. Ada yang disebutkan Al-Mu'tafikat. Mu'tafikat itu adalah negeri yang dijungkirkan, negeri yang dibalikkan. Ada yang disebutkan dengan kaum Lut.
Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ketika Allah telah mengutus Lut kepada kaumnya, Nabi Lut kemudian berkata, atatuna al-fahishah, mengapa kalian mendatangi atau melakukan perbuatan fahisyah, keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun, oleh seorang pun sebelum kalian. Mengapa kalian melakukan perbuatan keji? Ya, membuat perbuatan baru, yang perbuatan itu adalah perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Fahisyah. Dalam ayat yang lain, jadi pertama ada kata atatuna al-fahisyah, mengapa kalian mendatangi fahisyah, melakukan fahisyah. Kedua, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa, mengapa kalian menggauli laki-laki bukan perempuan, mendatangi laki-laki karena syahwat bukan pada perempuan. Yang ketiga, atatuna dzukrana, mengapa kalian mendatangi laki-laki minal alamin, ya, atatuna dzukrana minal alamin. Disebutkan al-fahisyah dalam dosa besar yang ke-10, zina, ya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahisyatan, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, termasuk perbuatan fahisyah, keji. Fahisyah ini adalah perbuatan dosa yang berkaitan dengan zina, perbuatan dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Ya. Kalau Ibnu Atiyah beliau menjelaskan, jika ada kalimat fahisyah dengan ma'rifat, ada alif lamnya, al-fahisyah, maka itu yang dimaksud adalah zina. Tapi kalau yang disebutkannya fahisyah dengan nakirah tanpa ada alif lam, itu yang dimaksud adalah maksiat. Ya. Di sini kalau dalam surat Al-Ankabut, al-ta'tunal fahisyata, mengapa kalian mendatangi fahisyah, melakukan fahisyah? Karena al-fahisyah itu menggunakan alif lam, ma'rifat, berarti yang dimaksud adalah zina. Jadi fahisyah ini perbuatan dosa besar, ya, perbuatan maksiat yang berkaitan dengan kemaluan, zina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Lut ini adalah putranya Haran bin Azar. Azar ini bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Lut tidak diutus oleh Allah kepada kaumnya Nabi Ibrahim di lahan atau area dakwahnya Nabi Ibrahim. Justru Nabi Lut diutus ke satu kaum di luar area dakwah Nabi Ibrahim, di satu kaum, satu tempat yang disebut dengan namanya Sadum atau Sodom. Mengapa? Karena di sana terjadi perbuatan penyimpangan seksual, di mana laki-laki lebih senang kepada laki-laki. Laki-laki melakukan hubungan sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Ya. Laki-laki melakukan hubungan dengan perempuan di luar nikah, itu sudah masuk kategori zina dan haram. Apalagi laki-laki dengan laki-laki, sudah keluar dari fitrahnya, sudah juga masuk kategori zina yang lebih fahisyah, lebih keji, ya. Karena laki-laki ini bukan tempatnya untuk melahirkan, tidak memiliki rahim. Mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Di antaranya untuk memperbanyak keturunan. Alladzi khalaqalakum min nafsin wahidatin wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dengan adanya
laki-laki dan perempuan itu memperbanyak keturunan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak akan ada keturunan. Tidak akan ada manusia, habis, manusia langka. Nah, ketika Nabi Lut diutus ke kaum Sodom, selain Nabi Lut berdakwah supaya mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, Nabi Lut juga memberikan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut ini, oleh kaum Sodom ini. Ketika sudah memuncak istilahnya, perbuatan ini sudah mulai tersebar di mana-mana, dan perbuatannya bukan sebatas perbuatan yang tersembunyi, tapi juga sudah terang-terangan, ya. Maka Allah utus malaikat untuk menghancurkan, memberikan azab Allah kepada kaum Sodom ini. Nah, sebelum malaikat ini datang ke Nabi Lut, malaikat ini mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramun, ya. Jadi ketika malaikat berwujud manusia mendatangi Nabi Ibrahim, bertamu kepada Nabi Ibrahim malam-malam, ya. Ya, kalau kita mungkin ketuk pintu, ya, assalamualaikum. Ketika dibuka ternyata orang asing, tidak kenal siapa. Kemudian Nabi Ibrahim, karena beliau adalah orang yang paling mulia, orang mulia, beliau persilahkan tamu itu untuk masuk. Bukan hanya dipersilahkan masuk dalam kondisi malam, tapi juga diberikan hidangan, ya, daging anak sapi panggang, ya, diberikan hidangan. Tapi ala takulun, kata Nabi Ibrahim. Jadi hidangannya itu disimpan di hadapannya, tapi kemudian berkata, mengapa tidak dimakan? Ya, Nabi Ibrahim heran, kenapa tamu diberikan makanan yang mewah, tapi kok tidak dimakan? Ternyata ada sesuatu yang aneh. Oh, baru sadar, ternyata disebutkan bahwa tamu ini adalah malaikat, bukan manusia biasa. Dan malaikat tidak makan, ya. Nabi Ibrahim ketakutan, tapi ketika diberitahu bahwa itu malaikat, tamu ini adalah malaikat, Nabi Ibrahim tidak takut lagi dan diberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim yang sudah lama menunggu seorang anak yang dari Siti Sarah ternyata akan diberikan seorang anak yang bernama Ishak. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah lahirnya Ishak, dari Nabi Ishak itu nanti akan lahir Yakub, ya. Siti Sarah yang pada saat itu berusia kurang lebih 99 tahun, sudah tua, kaget, ya. Bagaimana mungkin, ya, ajib, ya, hadzal syai'un ajib, ini sangat aneh gitu, kok bisa, ya, saya sudah tua, begitupun suami saya juga sudah tua, tapi kok bisa memiliki seorang anak. Kaget ajaib bukan bukan tidak menerima ketetapan Allah, tapi itu sebagai satu ungkapan bahwa kok bisa ya, dari dulu diharapkan ternyata tidak bisa, ternyata sekarang diberikan kabar gembira oleh malaikat bisa punya anak. Nah, selain itu, setelah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, malaikat juga memberikan kabar buruk lah kalau kita, ya, kabar buruk bahwa mereka ini sebetulnya bukan diutus untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Intinya itu adalah untuk mendatangi Nabi Lut, bahwa malaikat ini akan memberikan azab kepada kaumnya Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim khawatir. Mengapa khawatir? Karena di sana ada keponakannya, ada orang yang beriman, yaitu Nabi Lut. Ya, Nabi Ibrahim meminta tidak, kalau bisa jangan gitu, ya, jangan disiksa, karena di sana ada orang yang beriman. Ya. Tapi ternyata ketika diberikan kabar oleh malaikat bahwa orang-orang beriman itu akan diselamatkan terlebih dahulu, maka pada saat itu Nabi Ibrahim menjadi tenang. Nah, kemudian
Setelah itu malaikat ini pergi ke rumahnya Nabi Lut. Ya. Kalau dalam sejarah disebutkan kurang lebih jaraknya 20 km. Tapi malaikat tidak seperti manusia yang jalannya lambat. Ya. Malaikat ini punya sifat jalannya cepat. Wallahu alam secepat apa, tapi cepat gitu ya. Nah, setelah tiba di rumahnya Nabi Lut, ya, ketuk pintu malam-malam, ya, ketika dibuka ternyata orang asing. Kalau ada tamu ke rumah kita malam-malam, gedor pintu, apa yang kita lakukan? Ya, pas dilihat ternyata orang asing, orang aneh. Apalagi zaman sekarang banyak begal dan sebagainya. Wah, rasa takut, khawatir itu pasti muncul. Ya. Tapi ketika datang tamu ini kepada Nabi Lut, ya, kemudian dipersilahkan masuk. Nabi Lut juga tidak menyangka bahwa yang datang ini adalah malaikat karena berwujud manusia. Ya. Tidak boleh ada yang memberikan kabar bahwa ada tamu yang datang ke rumahnya Nabi Lut, termasuk anak dan istrinya. Tapi ternyata istrinya berkhianat. Istrinya menyebarkan kepada orang-orang, kepada kaumnya, bahwa Nabi Lut kedatangan tamu, lelaki-lelaki yang ganteng. Ya. Jadi kebiasaan kaum Lut itu ketika mereka ya suka melakukan liwat, ya, bukan hanya kepada orang-orang di sana, tapi juga kepada orang-orang asing. Kalau ada orang asing datang, langsung jadi korban. Begitu ada tamu datang ke Nabi Lut juga pingin, ya. Maka ketika dikasihkan informasi oleh istrinya Nabi Lut ini, orang-orang itu kemudian datang ke rumahnya Nabi Lut, ya. Mereka meminta apa? Meminta tamunya, ya. Meminta tamu. Coba ibu bayangkan ketika ibu mendapatkan seorang tamu yang ya, asing lah, bukan orang sini misalkan. Kemudian tiba-tiba ada orang datang meminta sesuatu yang sesuai itu adalah perbuatan yang keji. Malu kan? Malu sama tamu, ya, menjelekan martabat kita yang menerima tamu, juga nama baik kita kepada tamu gitu kan. Begitupun dengan Nabi Lut. Ketika dipaksa, Nabi Lut ini kemudian menawarkan, haula ibanati hunna atharu lakum. Ya. Daripada kalian mendatangi laki-laki, suka kepada laki-laki, nih anak-anak saya, mereka ini lebih suci bagi kalian. Karena fitrah kalian itu adalah suka dengan perempuan, bukan dengan laki-laki. Ya. Di sana dalam hunna atharu lakum atau dalam haula ibanati, mereka anak-anakku, dalam tafsirnya ada yang menyebutkan bahwa itu adalah anaknya Nabi Lut, yang ditawarkan itu anaknya, yaitu dua orang anak Nabi Lut. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan haula ibanati itu adalah anak-anak wanita atau wanita-wanita yang ada di kampungnya, karena Nabi itu adalah abun, ayah bagi kaumnya. Tapi mereka tidak mau dengan wanita yang ditawarkan oleh Nabi Lut. Ya. Wa innaka lata'lamu ma nurid. Kamu tahu apa yang kami inginkan. Jadi kami ini inginnya tamu kamu itu yang ganteng, yang luar biasa tampannya. Ya. Jadi kondisinya, kalau lihat kondisi yang sekarang mungkin karena masih sedikit, ya, tidak seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut, di mana mereka sudah sangat ganas ya. Mereka bahkan sanggup, mampu memaksakan diri untuk datang ke rumah seorang nabi, meminta secara langsung tamu laki-lakinya untuk dijadikan pasangan homonya. Ya, kondisinya sudah sangat luar biasa, ya, subhanallah. Ini kondisi yang sudah sangat kacau, ya, akhlaknya sudah tidak ada, ya.
Kalau kita sekarang mendatangi seorang ulama, mendatangi seorang ustadz dengan keinginan-keinginan yang buruk, malu. Tapi ini mendatangi seorang nabi, ya, manusia pilihan Allah, manusia terbaik, tapi meminta hal-hal yang keji, tidak ada rasa malu, memaksa juga. Sudah saking memaksanya, maka dalam satu riwayat disebutkan malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, memukulkan kepada wajah-wajah mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ketika sudah masuk, tidak bisa melihat laki-laki yang gantengnya. Mereka pun akhirnya kembali pulang dan ingin kembali besok pagi untuk kembali lagi kepada Nabi Lut untuk meminta lagi tamunya. Ya. Tapi kemudian para malaikat ini, ya, memberikan kabar kepada Nabi Lut untuk segera hijrah, ya, pergi dari tempat kamu, karena tempat ini akan dihancurkan, diluluh lantahkan, akan ada azab Allah yang luar biasa besar yang akan menimpa kaum Sodom ini, kaumnya Nabi Lut ini. Maka Nabi Lut bersama para pengikutnya pergi di waktu sahar, ya, bisahar. Sahar ini waktu sahur, ya, waktu sebelum subuh. Sahar ini nama waktunya. Kalau sahur itu apa? Makanannya yang dimakan. Kalau suhur perbuatannya. Jadi perbuatannya namanya suhur, makanannya namanya sahur, waktunya namanya sahar. Ya, najjainahum bisahar. Kami selamatkan Nabi Lut dengan keluarganya, anak-anaknya ini pada waktu sahar, sebelum subuh. Maka ketika subuh datang, azab Allah ini turun. Ya. Dalam satu ayat sebutkan tidak boleh wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Tidak boleh ada yang melihat ke belakang, yang menoleh ke belakang, yang melihat apa yang terjadi, siksaan apa yang terjadi. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa yang keluar, ya, yang ikut pergi bersama Nabi Lut itu adalah Nabi Lut dengan kedua anaknya, juga dengan para pengikutnya, termasuk diantaranya istrinya. Tapi ketika terjadi azab yang besar itu, istrinya yaltafit, istrinya menoleh ke belakang hingga akhirnya dia pun diazab oleh Allah. Tapi menurut pendapat yang lain, istrinya itu tidak ikut. Ya. Fa'asri bi ahlika biqit'im minal lail, ya, biqit'im minal lail. Di sananya kemudian illam ra'atak. Jadi illam ra'atak itu masuk kepada bi ahlika. Fa'asri bi ahlika illam ra'atak. Bawalah pergi keluargamu kecuali istrimu. Ya. Karena istrimu itu fakanat minal ghabirin. Dia termasuk orang-orang yang tinggal yang akan diazab oleh Allah. Jadi ada yang berpendapat istrinya itu ikut tapi menoleh ke belakang sehingga diazab. Ada juga yang berpendapat istrinya tidak ikut, tinggal di sana. Tapi tetap mau ikut mau tinggal sama-sama diazab. Ya. Karena istrinya termasuk orang yang berkhianat, sebagaimana Allah sebutkan permisalan, ya, permisalan, perumpamaan orang-orang yang kafir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Siapa? Imra'atan Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya. Kenapa? Fakhonatahuma. Keduanya berkhianat kepada suaminya. Falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Ya. Setinggi apapun derajat suaminya, keduanya adalah nabi, mereka tidak sanggup menyelamatkan istri-istrinya dalam merasakan azab, baik azab di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini menjadi satu bahan bahwa ayah kita yang soleh tidak menjamin anak-anaknya soleh. Istri yang soleha juga tidak menjamin suaminya soleh. Jadi keimanan itu bukan termasuk warisan, ya. Tapi pada dasarnya manusia itu berada pada fitrah.
Hanya nantikan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanis. Jadi pada dasarnya manusia itu semua dalam keadaan fitrah. Fitrahnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada yang berubah, yang melenceng dari fitrahnya. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah yang lain-lain, ya. Lingkungan keluarganya yang membuat dia menjadi Yahudi, yang membuat dia menjadi Nasrani, yang membuat dia menjadi Majusi dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang sudah beriman, kita semua syukur. Yang pertama kita panjatkan kepada Allah, karena nikmat iman inilah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah. Iman inilah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Dan nikmat iman inilah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika sudah diazab, dan azabnya berupa apa? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya. Ketika azab kami datang, ya, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan, ya, negeri itu, negeri kaum Lut itu, aliyaha atasnya, safilha jadi bawahnya, dibalikkan. Ya. Dalam satu penafsiran disebutkan bahwa malaikat Jibril mengangkat tanah itu, diangkat ke atas langit. Setelah diangkat, diturunkan, ya, dialungkan, digejretkan, kami bahasa orang mah pengen gitunya, dialungkan, jadi diangkat, dibalikkan. Setelah itu, setelah dibalikan, wa amtorna 'alaiha hijaratan, kami lemparkan batu-batu yang menghujani mereka, min sijilin, batu-batu yang terbuat dari tanah yang keras lagi panas, ya. Batunya panas. Musawwamatan inda rabbik, ya. Dan kami musawwamatan itu jadi diberikan tanda. Batu-batu ini sudah diberikan tanda. Menurut sebagian penafsiran para ulama, setiap batu ini sudah diberikan tanda. Batu ini untuk siapa? Batu ini untuk siapa? Jadi dimanapun kaum Sodom ini berada, mereka akan mendapati itu. Baik yang sedang berada di lingkungan atau yang berada di luar, semuanya kena. Annaha laisat min hijarati ahli dunya inda rabbik, ya. Jadi batu-batu ini bukan batu-batu yang berasal dari dunia, yang tidak dikenal oleh orang-orang, tapi batu ini berasal dari Rabb, dari Tuhanmu, khusus untuk menyiksa, memberikan azab kepada kaum Sodom ini, kaumnya Nabi Lut ini. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, ya. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Siksaan itu, azab itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi perbuatan zalim ini, perbuatan liwat ini, baik dilakukan oleh kaum Nabi Lut atau kaum setelah Nabi Lut, bahkan sampai saat ini mereka termasuk di antara az-zalimin, orang-orang yang zalim. Wa ma hiya liminaz zalimina biba'id, dan siksa azab Allah itu tidaklah jauh bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Setiap orang yang melakukan perbuatan itu, maka Allah akan berikan azabnya kepada mereka. Dulu azabnya itu dengan dibalikan tanahnya, ya, dihujani dengan batu yang panas, ya. Sekarang tidak ada yang dibalikan, atau kita tidak tahu, wallahu alam, dan bagaimana Allah menyiksa mereka di dunia ini. Tapi yang paling terlihat bahwa yang melakukan homo ini, ya, liwat ini, mereka mendapatkan penyakit HIV dan atau AIDS, ya. Dan dari perbuatan ini HIV menyebar, ya. Perbuatan homo, liwat itu perbuatannya, orangnya laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki yang senang dengan laki-laki, namanya gay. Perempuan suka dengan perempuan, namanya
lesbi. Ya, kalau bahasa fikihnya ya. Atau kalau lebih ininya LGBT ya. LGBT, lesbi, gay, bisex dan transgender. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Lut ini ya, kisah kaumnya yang diazab oleh Allah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan, dosa besar ya, yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang karena sudah keluar dari fitrahnya. Laki-laki harusnya suka dengan perempuan ya. Tapi melihat kondisi sekarang, ternyata banyak juga orang-orang yang orientasi seksualnya suka dengan sesama jenis ya, gay, lesbi dan seterusnya. Bahkan ya, mereka ingin pernikahan sesama jenis itu dilegalkan, termasuk di Indonesia ya. Tapi alhamdulillah umat Islam di Indonesia masih kuat sehingga belum secara konstitusi dilegalkan. Hanya tidak ada hukum yang khusus melarang perbuatan itu. Kalau perbuatan itu dilakukan bukan secara komersil, bukan bisnis, juga bukan ada tindakannya dengan IT gitu ya. Jadi kalau secara pribadi tidak diketahui oleh orang lain, tidak ada hukumnya. Hukum itu, hukum homo itu adanya untuk anak di bawah umur. Tapi kalau anak di bawah selain anak di bawah umur tidak ada hukuman untuk yang privasi. Berarti sebetulnya masih ada harapan bagi mereka untuk menyebarkan virus-virus itu. Maka kita tetap harus melakukan pencegahan dan seterusnya supaya tidak tersebar, supaya tidak terjadi. Dan yang sudah terjerumus, kita ajak mereka untuk bertobat kepada Allah, karena perbuatan ini termasuk di antara dosa besar ya. Banyak negara yang sudah melegalkan, Amerika Serikat dan negara-negara bagiannya. Jadi ketika tahun 2015 dilegalkan di Amerika Serikat, 36 negara bagiannya sudah duluan melegalkan. Di Eropa, Belanda, Jerman, Inggris, Finlandia, Swedia, Norwegia, banyak, semua sudah melegalkan. Masuk di Asia, di Taiwan tahun 2019 dilegalkan. Indonesia ya, kalau melihat berita, informasi, walau alam berapa jumlah totalnya, tapi ada satu informasi dari Republika bisa dilihat. 15 Februari 2020 di Kota Depok itu ada 5.700 komunitas. Komunitas itu kan bukan seorang dua orang ya. Kita hitung aja minimal rata-rata komunitas 10 orang. 10 kali 5.700 berapa tuh? Ya. Sudah banyak. Dari 57.000 komunitas itu ada 222 orang yang terkena HIV AIDS ya. Dan sekitar 140 lebihnya itu berasal dari perbuatan homoseksual. Tahun 2016 ada seorang yang menyesal itu ya, ada juga di berita itu, menyesal dia sudah 25 tahun menjadi seorang lesbi. Ya. Dia juga menyarankan kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya, utamanya melihat di media sosial yang suka dilihat oleh anak-anak. Karena para LGBT ini, mereka sudah mulai masuk di dunia medsos, ya, dunia maya, melalui Twitter dan sebagainya. Bukan hanya mencari yang sudah dewasa, ya, ke kampus, tapi juga sudah masuk ke lingkup sekolah, anak-anak sekolah.
SMP, SMA. Itu. Nah, mereka itu akan sangat senang ketika ada pelajar SMP yang ikut komunitas mereka. Jadi mereka punya apa istilahnya tuh? Korban yang segar lah seperti itu ya. Sebagaimana di kaum Sodom, ketika melihat para malaikat yang berwujud manusia yang tampan, mereka sangat tergiur. 2016, apalagi sekarang 2022. Maka kita harus bisa mencegah perbuatan ini, utamanya keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Kalau yang jauh ya tidak bisa kita jamah, tapi yang dekat minimal dengan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak, kepada saudara, kepada keluarga kita, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian harus jauh dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, perbuatan inilah kemudian yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah mereka melakukan perbuatannya kaum Lut. Mereka melakukan homoseksual. Itu yang dikhawatirkan, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah bersabda 3 kali, La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatannya Nabi Lut. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatannya Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Melakukan homoseksual ini, melakukan liwat ini, dilaknat oleh Allah. Kalau Allah melaknat manusia, itu artinya Allah mengazab, ya, mengazab manusia itu, atau at-tardu min rahmatihi, Allah menjauhkan rahmatnya kepada orang tersebut. Kalau manusia yang melaknat, berarti manusia mendoakan supaya orang ini mendapatkan azab Allah. Alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Seperti itu. Kalau Allah, laknat Allah berarti siksanya jauh dari rahmat Allah. Al-ibad at-tardu min rahmatillah. Kalau manusia yang melaknat berarti manusia mendoakan keburukan kepada orang itu. Kalau sudah dilaknat, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang Allah bagi orang tersebut. Tapi kemudian geningan orang-orang yang melakukan ini teh hidupnya mewah, bergelimpangan harta, sehat dan sebagainya. Istidraj. Hari ini dia diangkat derajatnya di dunia. Sudah diangkat di atas, dikejeretkan. Dibanting. Hancur hidupnya. Bagaimana jika ada orang yang melakukan perbuatan liwat, ya. Nabi SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Ya. Siapa saja di antara kalian yang melihat mereka melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, maka bunuhlah fa'il dan maf'ul bihnya. Bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya. Fa'ilnya, pelakunya, subjeknya. Maf'ul bihnya, objeknya. Pelaku, dua-duanya dibunuh. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukuman di dunia, ya, had, bagi orang-orang yang melakukan liwat. Pertama, berpendapat landasannya dengan hadis ini, orang yang melakukan liwat hukumannya adalah dibunuh, dua-duanya. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat sebagaimana dari Ibnu Abbas, ya, yunzaru a'la bina'in fil qaryah,
Dicari bangunan yang paling tinggi di kampung itu, di kota itu, ya. Fayulqa minhu, kemudian si orang tadi, pelaku homo ini dilemparkan di atas bangunan yang tinggi. Tsumma yutba'u bil hijarah, kemudian diikuti dilemparkan dengan batu. Dilemparkan dulu, dialungkan, kemudian dilempari batu. Ya. Kama fu'ila biqaumi Lut, sebagaimana juga terjadi dirasakan oleh kaumnya Nabi Lut. Diangkat, dibalikkan, berarti kan dilemparkan dari atas, kemudian dihujani batu. Gitu. Karena di sana ada perbedaan pendapat. Nah, orang-orang liberal mereka mengatakan, tuh untuk hukuman saja ada perbedaan pendapat, berarti tidak jelas, ya, berarti tidak mengapa. Bahkan juga mereka mengatakan harus toleransi kepada orang-orang yang berbeda orientasi seksualnya, harus toleran, sikap toleran. Kita lihat saja tadi kisahnya Nabi Lut, ketika para kaumnya datang ke rumahnya meminta tamunya, apakah Nabi Lut toleran? Mangga silahkan. Tidak ada toleransi. Justru ditawarkan, ini anak-anak perempuan, silahkan nikahi. Hunna atharu lakum, mereka ini lebih suci bagi kalian. Ya, artinya menolak. Ya, tidak boleh kita kemudian memberikan toleransi kepada mereka. Silahkan, tidak bisa. Karena sudah jelas perbuatan itu haram, termasuk diantara kabair, dosa-dosa besar. Nabi Lut pun tidak mentoleransi, gitu. Jadi tidak ada toleransi dalam masalah ini. Lihat di Wikipedia tentang homoseksualitas Indonesia, isinya lebih mendukung kepada mereka. Mereka merasa didiskriminasi hidup di Indonesia, ya, terutama dari Muslim radikal. Padahal Muslim yang tidak radikal pun mengatakan bahwa liwat itu haram, ya, karena sudah jelas tegas dalam Al-Quran disebutkan kisah kaum Nabi Lut, bukan hanya di satu ayat, bukan hanya di satu surat, tapi di beberapa surat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan perbuatan itu haram, ya. Sehingga para ulama kaum muslimin berijma, bersepakat bahwa perbuatan liwat ini termasuk diantara dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atatuna dzukrana minal alamin, mengapa kalian mendatangi laki-laki di kalangan manusia? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian tinggalkan istri-istri kalian yang dijadikan untuk kalian. Bal antum qaumun aadun, tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Disebutkan di surat yang lain, bal antum qaumun musrifun, melampaui batas. Bal antum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang bodoh. Bal antum atau innahum kanu qauma sau'in fasikin, mereka itu adalah kaum yang paling buruk, yang buruk lagi fasik, ya. Bal antum atau al-arab bin surni ahli alal qaumil mufsidin. Jadi mohon maaf, di kalimat itu ada alal qaumil mufsidin. Mereka ini termasuk diantara orang-orang yang berbuat kerusakan, karena perbuatan ini merusak fitrah manusia, merusak lingkungan, merusak moral, merusak agama, ya. Bahkan di Eropa, karena sudah dilegalkan, termasuk diantaranya ada orang-orang yang mengaku muslim, bahkan juga menjadi imam sholat di Perancis, di masjid, ya, imam masjid. Dia adalah seorang gay. Dia mengatakan bahwa ini fitrah, dan dia mengkampanyekan bahwa perbuatan gay ini tidak menyalahi syariat. Ini kan merusak agama. Bukan hanya merusak moral, bukan hanya merusak tatanan kehidupan, juga merusak agama. Orang-orang liberal ini merusak Islam dari dalam, ya, menghancurkan Islam.
ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan untuk menguatkan hawa nafsu mereka, untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Ya. Termasuk ada seorang perempuan yang menjadi guru besar di satu universitas karena mendukung gerakan LGBT, mendapatkan award penghargaan dari Amerika sebagai wanita terberani, ya, wanita pemberani. Ya. Penghargaannya, hebat, wanita pemberani, tapi merusak Islam. Nauzubillah. Itu ya. Dalam salah satu riwayat disebutkan, ya, selain mereka melakukan perbuatan-perbuatan liwat ini, ya, ada asyru khisalin min a'mali qaumi Lut. Ada 10 perbuatan-perbuatan yang suka dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Tasfifus sya'ar. Mereka sering merubah-rubah model rambut. Wahallul azrar. Nyingkapkeun sarung. Romyul bunduk, main ketapel, melempar itu ya, batu dari ketapel. Wal hadfu bil hasa, melempar juga kerikil. Wal la'bu bil hammamit tayyarah, mereka suka bermain merpati adu. Was safiru bil asabi, suka bersiut, ya. Wa farqatul aq'ab, ya. Mereka suka menghentak-hentakan kaki ketika berjalan. Wa isbalul izar, isbal. Wa hallu uzril aqbiyah, mereka suka membuka bagian dadanya, pakaiannya supaya terlihat dadanya, bulu-bulu dadanya dan sebagainya. Wa idman syurbil khamr, suka melakukan atau pencandu minuman keras. Wa atyani dzukur, juga mendatangi, menggauli laki-laki. Wasatazidu 'alaiha hadhil ummah, dan umat ini akan menambahi perbuatannya Lut itu musahaqatan nisa an-nisa, perbuatan lesbi. Ya. Tapi riwayat ini maudhu. Bahkan ada juga satu hadis yang disandarkan kepada Nabi, sihakun nisa'i bainahunna zina. Ya. Jadi perbuatan lesbi antara wanita itu termasuk zina. Dhaif jiddan. Hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif, ya, meskipun tadi maudhu, tapi perbuatan liwatnya, perbuatan sihaknya itu sama-sama masuk dalam dosa besar yang tercantum dalam surat-surat yang tadi menceritakan tentang kisahnya kaum Nabi Lut. Haram semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanzurullahu ila rajulin atadzakaran aw imra'atan fi duburiha. Kalau dalam hadis ini sama ya, beda redaksi. La yanzurullahu ila rajulin atarajulan aw imra'atan fi duburin. Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan memperhatikan seseorang yang mendatangi laki-laki, seorang laki-laki yang dia menggauli laki-laki, atau seseorang yang menggauli perempuan lewat duburnya. Ya. Laki-laki dengan laki-laki liwat, termasuk juga laki-laki dengan perempuan, tapi bukan pada tempatnya, juga sama liwat. Sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'id As-Sa'luki Abu Sa'id As-Sa'luki pernah berkata, ya, sayakunu fi hadhil ummah qaumun yuqalu lahum al-lutiyun. Akan ada pada umat ini satu kaum yang disebut dengan kaumnya Lut. Kaumnya orang-orang yang suka melakukan liwat. Wahum ala thalathati asnaf, dan mereka ada 3 golongan. Pertama, sinfun yanzuruna. Ada golongan yang hanya melihat-lihat saja, lihat-lihat gitu ya. Wasinfun yusafihuna, dan ada golongan yang sudah mulai meraba,
meraba-raba, sudah mulai masuk. Wasinfun ya'maluna dzalikal amal al-khabith ya. Wan nazar bisyahwah ilal mar'ah wal amrud ya. Dan satu golongan yang sudah terjerumus. Golongan pertama hanya lihat-lihat, golongan kedua sudah mulai meraba-raba, pegang-pegangan dan sebagainya, dan golongan ketiga sudah terjerumus pada perbuatan liwat, sodomi. Wan nazaru bi syahwatin ilal mar'ati wal amrodi zina. Melihat wanita, melihat pemuda yang ganteng ya. Zina. Ini kata beliau. Lima sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinal aini an-nazar. Zinanya mata itu adalah dengan melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Wa zinal lisani an-nutqu. Zinahnya lisan itu dengan mengucapkan, berkata. Wa zinal yadi al-batshu. Zinanya tangan itu dengan meraba, memegang. Wa zinar rijli al-khuta. Zinanya kaki dengan melangkah. Wa zinal udhun al-istima'. Zinahnya telinga itu dengan mendengarkan. Wan nafsu tatamanna wa tashtahi. Sedangkan jiwa itu berangan-angan, membayangkan dan berkeinginan. Wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu. Sedangkan kemaluan itu yang membenarkan atau yang mendustakan. Ya. Ketika Allah melaknat, ya, Nabi melarang seorang laki-laki mendatangi istrinya melalui pintu belakang. Ya. Orang-orang Yahudi juga melakukan itu. Tapi kalau orang Yahudi, kalau ada orang yang melakukan itu, nanti anaknya akan cacat, gitu ya. Maksudnya lewat belakang. Kalau kita perhatikan dalam Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian anna syi'tum, dari mana saja, terserah. Kaifa syi'tum mukbilin wa mudbirin fi simamin wahidin. Jadi mau lewat depan atau lewat belakang, tapi tetap tujuannya sama, pintunya sama. Mau lewat depan atau lewat belakang, tapi pintunya sama. Mohon maaf pembahasannya agak sedikit. Ini melanjutkan ini ya. Jadi mau lewat depan ataupun lewat belakang, asalkan tujuannya sama, itu ya. Tempatnya sama. Anasyitum itu. Yang dilarang itu lewat pintu yang lain. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man ata haidon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang menggauli wanita yang haid atau seorang wanita istrinya melalui duburnya atau mendatangi kahin, maka ia sungguh telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ia sudah mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka baik perbuatan liwat sesama laki-laki atau liwat laki-laki dengan perempuan, bahkan juga kepada istrinya, termasuk di antara dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan juga oleh Rasulullah SAW. Maka ketika ada praktek homoseksual atau orientasi yang mengarah kepada kepada perbuatan itu, harus kita cegah, harus kita lawan, jangan sampai terjadi. Ya, kita ajak mereka untuk bertaubat kepada Allah, bahwa pintu taubat Allah ini sangat terbuka lebar bagi siapapun yang melakukan perbuatan dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa apapun itu, kecuali ayyusyraka bih,
dosa syirik kepada Allah. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kalian melakukan sesuatu yang mendatangkan laknat, artinya jauh dari rahmat Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian kemudian putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Tinggal bertaubat. Tobat. Ya. Yang sudah terjerumus bertobat kepada Allah. Pintu taubat terbuka. Jangan sampai kemudian terjadi perbuatan itu bahkan sudah menyebar, bahkan kemudian Allah timpakan azab kepada mereka. Meskipun ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang soleh yang hidup di sana, ya, tidak memberikan arahan, tidak mencegah mereka, mungkin bisa terbawa oleh azabnya Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada satu fitnah, azab, cobaan. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ujian, azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, khusus mereka yang ada di antara kalian. Ya. Wa'lamu anallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah memiliki siksa yang berat, yang keras. Jadi cegah, jangan sampai ada. Khawatir ketika terjadi perbuatan itu kita biarkan kemudian menjadi tersebar, bahkan sampai ganas seperti terjadi pada kaumnya Nabi Lut, sampai mampu mendatangi seorang nabi, seorang yang terhormat untuk meminta untuk melakukan perbuatan keji. Ya, sudah sangat kacau, ya. Jangan sampai kalian pun ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika terjadi perbuatan itu, Nabi Lut berdoa kepada Allah, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku, selamatkanlah keluargaku dari azab yang akan Engkau berikan akibat dari perbuatan-perbuatan mereka itu, akibat dari apa yang mereka lakukan, perbuatan liwat yang mereka lakukan. Kalau kita sudah berusaha mencegah, bahkan juga mengajak mereka untuk bertaubat, tapi tetap saja seperti itu, tetap melakukan itu, bahkan lebih ganas lagi, kita bisa memakai doa ini, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah saya, selamatkanlah keluarga saya dari apa yang mereka kerjakan. Jangan sampai keluarga saya, keturunan saya dan seterusnya melakukan perbuatan-perbuatannya kaum Nabi Lut. Jangan sampai. Itu ya. Berdoa kepada Allah supaya kita pun nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Lut berdoa ini, wa najjaynahu wa ahlahu. Allah selamatkan Nabi Lut, Allah selamatkan keluarganya dari azab itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah dosa besar yang ke-11, al-liwat. Termasuk juga di dalamnya as-sihaq, ya. Liwat laki-laki dengan laki-laki, sihaq perempuan dengan perempuan. Termasuk di antara dosa besar yang harus dihindari. Dan semoga kita semua, keturunan kita, anak cucu kita ke depannya dilindungi oleh Allah dari perbuatan fahisyah ini, dari perbuatan keji dan mungkar ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي